aku. Oke. Pernah. Lagi nyanyi nih bareng-bareng sama teman-teman. Ada tuh geng sawer maksudnya, mereka di kampungnya itu gitu. Bos-bos katanya. Iya, kayak bos-bosnya gitu lah. Joget tuh sampai saya sawer. Emaknya begini di bawah. Turun loh. Dia malu, maksudnya malu, diem dulu, jangan di depan orang. Katanya jangan dulu di depan orang. Dia nggak turun, naik ke panggung. Dijambak lah ke mejanya. Ayo turun, katanya. Ya Allah, kita mah ketawa-ketawa aja. Maksudnya kita mah yang menghibur kan, gitu. Tapi tuh bener-bener seru sih. Seru tapi Jadi bahan sebenarnya. cerita gitu kalau yang lucunya. Tapi kalau yang sedihnya, kadang kalau setiap pulang manggung gitu ya, kalau ada yang jalan-jalan kayak gitu tuh ngerasa dilecehin kan. Tapi kita juga nggak bisa bertindak apa-apa. Resikonya seorang penyanyi dangdut. Nah kalau dulu kan penyanyi dangdut kan tanda kutip ya, dicapnya apa gitulah, maksudnya cewek gimana lah, pokoknya jelek aja gitu ya. Yang sebenarnya sih ya, emang kalau kita dari dulu tuh ke penyanyi dangdut tuh memang nganggapnya murahan gitu ya, maksudnya. Banyak banget yang nganggap Banyak gitu. banget yang menganggap kayak gitu. Beda sama sekarang ya. Beda sama sekarang, lebih dangdut itu lebih dihargai. Dulu emang kalau di panggung itu banyak aja orang-orang yang maksudnya yang rese lah gitu ya, yang pasti nyolek-colek lah. Pernah itu aku ngalamin. Oke. Sampai nangis tuh di panggung. Serius? Mau naik panggung, dia malah nyolek. Nyolek apa nyomot nih? Beda nih. Nyolek. Nyolek ya? Nyolek. Oke. Ya kayak gitu kalau ke penyanyi dangdut dulu kayak begitu gitu. Misalkan nih dari pagi sampai sore lanjut lagi. Iya, biasanya 3 tempat atau 2 tempat kan. Gitu. Betul. Malam sampai malam. Itu make up kayak begitu kan orang ngomongnya, aduh itu cewek ngapain sih gitu. Tapi kalau aku mah masa bodoh deh. Yang penting mah ada support dari keluarga ya. Masalah buat lo. Balik lagi ke situ gitu. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama Bincang PW bersama saya Ari Pujiwaluyo. Kali ini kita kedatangan narasumber. Ini sebuah grup duo dangdut yang lagunya viral selama 10 tahun ya, kalau nggak salah ya, sekitar 10 tahunan. Ini setelah sibuk manggung pas lagi pemilu kemarin, akhirnya baru nyampe nih ke kantor Warta Kota. Mari kita sambut Duo Anggrek. Terima kasih Duo Anggrek sudah mampir ke Warta Kota. Sama-sama, terima kasih juga. Kak, mungkin banyak yang belum tahu Duo Anggrek itu, mungkin perkenalan dulu gitu Kak ke Sobat WK ini nih. Dari sebelah mana dulu nih? Halo Sobat WK. Halo Sobat WK, perkenalkan kami Duo Anggrek, saya Devai. Saya Putri. Devai dan Putri. Ini dua apa duo sih sebutnya? Duo kan? Duo iya. Anggrek kan? Betul. Oke, Duo Anggrek datang sini membawa sebuah karya baru mereka yang mungkin dulu, pokoknya kalau nginget Duo Anggrek itu selalu dikenalnya Cik ini gondang dia. Nah, padahal dia tuh udah ngerilis berapa single Kak? Sampai sekarang? Berapa album deh? Ya, satu album kemarin itu yang satu album bareng Cikini Gondang Dia itu udah 12 lagu. Nah sekarang kita prepare mau album kedua. Oke. Padahal udah banyak karyanya, udah lebih dari 10 lagu, tapi yang dikenal Cikini Gondang Dia terus. Nah sekarang dia lagi bawa karya baru berjudul Emas Buloh. Emas Buloh ini mungkin buat Kak Devai sama Kak Putri, ini Emas Buloh cerita lagunya itu siapa yang bikin sih waktu itu? Ini tuh penciptanya Endang Raes. Iya, Kang Endang. Oh, Endang, Kakak Endang. Kang Endang Raes. Kang Endang Raes. Iya, sebenarnya itu lagu zaman aku waktu masih di duo yang pertama. Emang yang pertama apa duonya? Duo Unyu. Iya. Yang Mas Buloh itu lagu lama sebenarnya sama juga. Nah, di sekarang remake lagi. Oke. Jadi di musiknya dirubah, segalanya dirubah lah gitu, dibaru. Kenapa meremake lagu Kak? Kenapa nggak menciptakan lagu baru nih? Sebenarnya ada beberapa lagu karena kita mempersiapkan untuk album kedua, karena belum full ada lagunya. Jadi ada beberapa lagu kita ada pilihan ya Put. Iya. Nah salah satunya aku menyarankan sih sebenarnya ke manajemen, gimana kalau kita naikin lagi Emas Buloh ini, karena ada di aplikasi sebelah tuh lagi naik gitu. Ya, tapi lagi dengan cuma musiknya aja, kenapa nggak kita naikin aja lagu yang dulu. Terus juga lagu-lagu yang ada pilihan-pilihan dari manajemen juga kurang srek saya gitu, belum. Oh ini belum Duo Anggrek banget nih gitu. Gimana sebelum kita
mencari lagu yang pas, kita keluarin aja lagunya Putri dulu gitu. Tapi Emas Bulo ini dirilis kapan Kak, kalau boleh tahu Kak? Udah dari kapan Emas Bulo? Kayaknya udah Berapa cukup. bulan? 3 bulan yang Udah lalu cukup ya. lama ya. Yang kamu Oh yang aku apa yang enggak, pertama? yang sekarang, yang sekarang. Baru ada 1 bulan lebih ya? 3 bulan. Apa iya? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulanan. 2 bulan. Itu Akhir April. respon fans-fans kalian seperti apa? Alhamdulillah. Positif. Mungkin Bagus. emang kenapa sih lagu lama gitu. Oh, Ya kalau oke. kita mempertanyakan kenapa sih, kenapa enggak juga gitu kalau emang ada lagu bagus gitu. Jadi daripada nongkrong diem aja mending ya kita menggali lagi lagu yang bisa bikin enak. Iyalah sekarang daripada lagu baru tapi Nggak naik nggak juga ngapain, juga ngapain gitu. gitu kan. Gitu ya udahlah mending yang ini aja gitu, yang pasti-pasti gitu. Realistis banget ini. Betul. Dua ibu-ibu ini. Betul dong, harus realistis. Iya. Aduh. Tapi sejauh ini Cik ini gondang dia lagi gitu. Enggak sih, kita mah Sebenarnya, bersyukur malah. Jadi lagu kita tuh long last gitu. Ya. Selalu pengen requestnya kalau kita off air, on air tuh pengennya lagu-lagu itu lagi. Ya kita bersyukur aja. Selagi lagu kita masih diterima, kita mengeluarkan lagu lain untuk mendompleng lagu yang ini gitu. Yeah. Jadi kita nggak pernah kayak risih, kok lagu yang ini kita yang ini nggak terima. Itu balik lagi ke rezeki sih. Oke. Kan ini lagu juga Cikin Goreng dia 8 tahun yang lalu, Iya. sekarang baru booming. Jadi buat aku nggak masalah kalau emang lagu ini yang dikenalnya. Gitu. Dan Goyang Nasi Padang juga bertahan, padahal Bertahan, udah udah lama. lama. Masih Itu tahun berapa tuh Goyang Nasi Padang? 2018. 18. Yang Cik ini gondang dia tahun 2015. 2015. Oh, oke. Jadi lagu pertama aku masuk Dua Anggrek itu Sumo, lagu keduanya Goyang Nasi Padang. Oh, Single iya. keduanya itu. Tapi waktu itu Cik ini gondang dia tuh ramenya lagi di 2 tahun terakhir ini ya kalau nggak salah. 2 sampai 3 Setelah tahun. corona Iya. Ya, 2 Setelah tahun. pandemi. Iya, setelah pandemi 2 tahun belakangan ini itu pas kalian tahu ini lagu naik lagi tuh gimana sih yang dirasakan? Nggak nyangka, bersyukur yang nggak nyangka karena kita juga baru pertama kali lagi nyanyi lagi setelah corona. Iya, setelah pandemi. Sebenarnya ada ngeluarin single yang baru namanya Bukalapak, tapi mungkin belum rezeki untuk naik. Setelah mencoba lagi, alhamdulillah ya. Malah Goreng Cikini juga yang naik lagi. Cikini Goreng dia yang naik. Oh, oke. Sampai akhirnya saya baca berita Dua Anggrek marah-marah katanya lagunya dinyanyiin di acara nasional, tapi yang nyanyi bukan mereka. Sebenarnya bukan marah-marah. Sebenarnya nggak marah. Iya. Tapi lo kenapa Iya. gitu? Karena penyanyi aslinya. Kenapa nggak sama penyanyi aslinya Nah, gitu loh? kan. Sekalian aja gitu Iya. sepaket Bisa gitu nyanyi kan. kok Gitu. Tapi kan balik lagi Iya, betul. rezekinya mungkin Iya. belum. Nggak apa-apa. Ya walaupun bukan penyanyinya yang tampil, seenggaknya royaltinya ada ya. Sebenarnya lagu kita tuh bergumandang. Iya, betul dikenal. Wah di- hebat nih Cikini gondang dia. Internasional gitu. ya Iya. dikenalnya. kita Iya, terharunya iya, di iya. situ. Itu terharu lah. Terharu lah, walaupun agak gondok dikit, tapi bukan kita. Ya mungkin tahun depan kan, Iya. udah tahu kan sekarang. Iya, banyak. Mungkin Aduh, gini kita belum kenapa sih terkenal. gitu? Belum terkenal lagunya. Jadi kita kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Berarti Naga Suara harus bikin konferensi musik dangdut dunia. Biar karya-karyanya didengerin di seluruh dunia. Amin. Iya. Tapi mungkin selama 2012 ya? Iya betul. 12 tahun berkarir di industri musik gitu. Mungkin dari yang Kak Putri dari grup sebelumnya juga sama, mungkin usianya segitu juga ya. Itu mungkin perjuangan kalian tuh seperti apa sih di industri musik dangdut ini nih? Dari Kak Putri dulu coba. Kalau diceritain mau panjang kalau perjuangannya. Iya, mungkin yang cerita yang susah-susahnya aja deh. Karena kan yang baik-baiknya udah ditongolin terus kan Iya, di benar. media sosial. Maksud- Tapi mungkin masyarakat nggak tahu nih perjuangan sekalian yang terseret-seret, yang Iya, susah dari payah. awal. Dari awal berarti ya, dari Iya. awal karir di dunia ini ya. Mm-mm. Kalau aku sih ya yang maksudnya kan dari kecil juga panggung ke panggung. Maksudnya ke acara-acara apa hajatan-hajatan kayak gitu. Aku tuh mulainya dari SMP loh. SMP. Udah mulai nyanyi, cari duit, panggung-panggung. Oke. gitu. Karena kan dari orang tua kan support. Mm-mm. Jadi ya udahlah gitu kan ya. Sambil hobi juga. Papa juga suka nyanyi, aku juga suka nyanyi, ya udahlah gitu. Nah, kalau dari zaman panggung ke panggung itu kan memang pasti ada sedih, ada suka, ada dukanya. Iya. Tapi kebanyakan sih emang Duka. lagi zaman dulu mah ya gitu ya. Dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam sampai dibayar 50.000 Satu sampai panggung.
Iya. 50.000. Dibayar 50.000 aku. Oh. Sampai ngalamin udah nyanyi dari pagi sampai sore, duitnya dibawa kabur sama pemain musiknya. Kita nggak dibayar sama sekali. Oh, Pernah gitu. juga kayak gitu. Oke. Pokoknya sedih banget lah kalau diceritain mah gitu. Proses perjuangan ya. proses gitu sampai saat ini gitu. Kan ini diceritain susah-susah ya. Iya, soalnya kan yang susah-susah itu biasanya jarang mau dibuka loh Kak sama penyanyi. Iya, Makanya iya. saya tanya nih yang susah Iya, aja. maksudnya itu yang susahnya Nah. itu. Terus dari misalkan dari perform nih ya, kalau penyanyi dangdut kan dulu maksudnya Nah kalau dulu kan, penyanyi dangdut kan tanda kutip ya, mm. dicapnya apa gitulah, maksudnya cewek gimana lah, pokoknya jelek aja gitu ya. Yang sebenarnya sih ya, emang kalau kita dari dulu tuh ke penyanyi dangdut tuh memang nganggapnya murahan gitu Iya. ya, maksudnya. Banyak banget yang nganggap Banyak gitu. banget yang menganggap kayak gitu. Beda sama sekarang ya. Iya. Beda sama sekarang lebih dangdut itu lebih dihargai. Dulu emang kalau di panggung itu banyak aja orang-orang yang maksudnya yang Rese. lah gitu ya, yang pasti nyolek-colek lah. Pernah itu aku ngalamin. Oke. Sampai nangis tuh di panggung, Serius? mau naik panggung, dia malah nyolek. Nyolek apa nyomot nih? Beda nih. Nyolek. Nyolek ya? Nyolek. Oke. Ya kayak gitu kalau ke penyanyi dangdut dulu kayak Iya. begitu gitu. Nah akhirnya image aku tuh dulu maksudnya Di kampung halaman tuh? tapi sih memang kalau dari saudara alhamdulillah mereka pada support semua. Tapi kan dari tetangga, teman, aku pulang jam 2 malam, jam 12 malam, kira-kira tetangga itu kenapa sih anaknya ibu itu pulangnya malam-malam mulu, Iya. ngapain gitu kan? Pulang naik motor berisik Naik lagi. motor aku sama mama, Mama. masih pakai bulu mata. Kadang yang Aduh. dijemput kan beda-beda. Iya. Kadang nyanyi. Kadang kita satu tempat itu berapa? Misalkan nih dari pagi sampai sore lanjut lagi. Iya, biasanya 3 tempat atau 2 tempat kan. Gitu Betul. malam sampai malam. Itu make up kayak begitu kan orang ngomongnya, aduh itu cewek ngapain sih gitu. Tapi kalau aku mah masa bodoh deh. Yang penting mah Ada dapat support duit. dari keluarga ya. Masalah buat lo. gitu. Nah, balik lagi ke situ gitu. Banyak banget. Oke, kalau Kak Deva ya, Sama, aku awalnya juga nyanyi panggung ke panggung karena mama Itu di dulu mana Kak dulu Kak? Di Bandung, di Majalaya. Di Bandung juga. Iya. Majalengka. Majalaya. Oh, Majalaya bukan Majalaya. Majalengka ya. Beda lagi, Cileunyi Beda, Majalaya. ya. Oh, Cekek, Cileunyi, betul. ya. Karena mama dulu punya grup dangdut, juga Oke. membuka salon rias dan lain-lain. Mau nggak mau dari kecil aku diperkenalkan ya nyanyi dangdut gitu. Jadi dulu tuh kalau mau uang jajan ya harus ikut nyanyi dulu gitu. Jadi nggak ya udah dikasih uang jajan nggak, ya udah nyanyi dulu yuk. Gitu. Nanti dapat duit gitu? Nanti dapat duit, ke mama kasih duit gitu. Jadi untuk melatih anak untuk usaha dulu kalau Oke. ada mau sesuatu gitu. Jadi mau panggung ke panggung gitu. Ya itu suka dukanya. Kadang ada yang dicolek. Sama lah ya. Begitu. Kadang kalau dicolek saya banting mic. Pernah tuh. Karena kan ngerasa kok jadi gini banget ya jadi penyanyi dangdut. Padahal kita asing nyanyi gitu. Tapi mau nggak mau kan di situ nggak kayak sekarang. Ada penjagaan ketat Iya. juga tidak ada gitu. Nah itu resikonya jadi penyanyi dangdut. Dulu ya. Dulu. Tapi dalam hati tuh gini, nanti lihat aja gue bakalan sukses Nah. nih. Lama-kelamaan sempet berhenti. Karena kalau anak SMP apa SMA tuh selalu dibully. Jadi gini, oh itu ada penyanyi dangdut gitu. Diolok-olok gitu kalau di sekolah. Terus ada penyanyi dangdut tuh ngerasa, kok jijik ya jadi penyanyi dangdut. Padahal Iya. kita cuma nyanyi atau apapun itu nggak apa-apa gitu. Sempet berhenti, cuma ayo nggak apa-apa kalau emang suka nyanyi-nyanyi lagi. Alhamdulillah tuh makin kesini tuh banyak tawaran event ke event kayak event rokok dan Pas SMA tuh? lain-lain. Pas SMA, Oh, udah iya. keluar mau SMA tuh. Oh. Aku emang sengaja nggak kuliah karena aku nggak suka kuliah, nggak suka mikir gitu orangnya. Udah tahu duit lah dari kecil gitu. Udah kayak gitu. Alhamdulillah kan sebelum aku 2 anggrek ini emang aku tuh kedua racun dulunya. 2 racun. Gitu. Tadi 2 apa? 2 unyu. 2 unyu. Nah, Oke. jadi setelah aku di event to event, aku ketemulah sama manajernya 2 racun ini. Tapi dia tahu nih aku seorang penyanyi. Nah, udah seperti itu aku udah kayak berhenti nyanyi. Tiba-tiba 2 racun ini tuh bubar, tapi ngajak aku jadi penggantinya. Oh, Jadi oke. emang aku tuh nggak ada cita-cita jadi artis sebenarnya. Jadi tanpa sengaja diajak untuk menjadi penggantinya 2 racun, akhirnya terjerumuslah aku ke 2 anggrek. Oh, Sampai oke, sekarang gitu. Iya. Tapi kayak pernah punya pengalaman di sawer kayak, tapi sawernya kayak
yang nyawer tuh parah gitu sampai macem-macem Nah, gitu. banyak. yang Gimana? digini-gini kan, Hah? yang di kayak uangnya digini-gini, tapi aku suka Diputer-puter gini. gitu ya. Iya, Mau tapi kalau yang diputer kayak gitu, mau diputer-puter atau mungkin dia langsung selipin gitu atau Oh gimana? enggak sampai kayak gitu enggak. Cuma kalau diputer-puter ya kalau selama itu dia sopan, oke kita ambil. Kalau enggak ya udah biarin aja. Sebenarnya ada sih yang begitu, tapi asal kitanya aja yang Pinter-pinter pinter-pinter sih. kita sih. Oke. Banyak yang kayak gitu yang mau masukin ke ini ya, maksudnya maaf ya, maksudnya mau dia Resiko, jahil ya, resiko kalau menjadi penyanyi. Penyanyi panggilan Asal gitu. kitanya cara nanggepinnya Yang baik baik. gitu. Iya. Biar apalagi kan kalau kayak gitu dia kan maksudnya nggak sadar ya. Banyak orang. Dia pasti banyak orang yang begitu karena ya nggak mungkin lah dia berani begitu kalau dia sadar. Gitu aja kan dia joget Iya, joget. Banyak Mas, ada yang mau mau Waduh. lah apalah. Banyak Yang sih. penting kitanya aja yang ngis gitu. Kadang Maksudnya juga kan ada lah kasihan gitu. ya kalau kita nggak ambil saweran, yang para pemain kan butuh juga Ya. saweran buat Nah, tambahan. karena Kadang bukan kita aja. kalau jadi penyanyi dangdut juga serba salah. Kadang pernah nggak ngerasain bayaran sama saweran tuh gede Juga saweran, pernah seperti daripada itu. bayarannya. Betul, betul. Yes. Saweran berapa tapi bayaran Bayarannya. berapa sawerannya bisa berkali-kali Iya. lipat gitu. Kalau di daerah-daerah Kalau tertentu. daerah-daerah kayak gitu. Tapi pas waktu nyanyi sendiri-sendiri gitu kan di wilayah daerah masing-masing, pernah nggak lagi nyanyi ada yang joget nih lakinya yang nyawer tiba-tiba disamperin sama istrinya nih, pernah punya pengalaman kayak gitu nggak? Pernah. pernah. Sampai ditarik Jewer ke ya? meja. Iya. Turun loh, nyawer mulu. Ngapain lu? Turun, banyak yang begitu. Nyawer mulu lu, susu anak habis tuh. Banyak. Ada yang Banyak. begitu, ada. Kak Putri pernah? Pernah aku. Oke. Pernah. Lagi nyanyi nih bareng-bareng sama teman-teman. Ada tuh geng sawer maksudnya, mereka di kampungnya itu Iya. gitu. Bos-bos katanya. Iya, kayak bos-bosnya gitu lah. Joget tuh sampai saya sawer. Emaknya begini di bawah. Turun loh. Dia malu, maksudnya malu, diem dulu, jangan di Iya, depan iya, orang. iya, Katanya iya, jangan iya. dulu di depan orang. Dia nggak turun-turun, naik ke panggung. Dijambak lah ke mejanya. Ayo turun, katanya. Ya Allah, Iya, kita iya, mah iya. ketawa-ketawa aja. Iya. Maksudnya kita mah yang menghibur kan gitu. Tapi Iya, tuh bener-bener. ya seru banyak sih. lah. Seru tapi Jadi bahan sebenarnya. cerita Ya. gitu kalau yang Ah. lucunya. Tapi kalau yang sedihnya kadang kalau setiap pulang manggung gitu ya, kalau ada yang jalan-jalan kayak gitu tuh ngerasa dilecehin kan. Nah, Tapi kita betul. juga nggak bisa bertindak apa-apa. Yap. Resikonya Resiko. seorang penyanyi dangdut gitu. Tapi kan pernah punya pengalaman kayak Kak Putri juga, kayak lagi nyanyi gitu kayak tadi gitu. Enggak sih yang Penontonnya kayak disamperin gitu. sama istrinya, Alhamdulillah nggak enggak. ada. Cuma kalau yang kayak yang wah single gini-gini tuh Wah, ada. sampai berantem di atas panggung juga pernah aku. Waduh. Sampai sampai berantem panggung sampai mau roboh pernah. Aku pakai Pernah mic aku. gitu. Pernah RT, mukul RW, pakai mic? iya. Serius? Karena yang nyolek itu, Yang aku nyolek langsung itu. pentung pakai mic. Jadi kayak ngerasa gue nyanyi ya, bukan yang kayak gitu ya. RT RW-nya walaupun bodo amat gitu, walaupun kita cuma Iya. penyanyi panggungan, tapi Iya. kan harga diri juga harus Betul. yang utama gitu. Gue harapan bapak gue ya, Sebenarnya. bapak gue polisi loh ya. Padahal apa sih ya penyanyi dangdut maksudnya ya, tapi image-nya tuh dulu tuh ya seperti itu gitu. Tapi kayak maksudnya dengan perjalanan kalian yang seperti itu, ketika ada di titik ini kayak merasa bersyukur banget nggak sih? Kayak Menghargai. apa yang kalian impikan gitu bisa terwujud. Menghargai apa yang kita dapat sekarang sih. Kan ada orang tuh yang udah di titik ini ngerasa oh gue capek, terus tidak bersyukur. Nah kita tuh sampai ke tahap ini tuh perjuangannya tuh kan masya Allah ya. Iya, Iya. berliku-liku Gitu. lah. Kalau balik lagi ke yang dulu-dulu ya. Jadi kalau ada di titik ini ya kita bersyukur gimana caranya untuk menyimbangi terus-terusan gitu seperti ini gitu. Karena kan kita tuh di tahap ini tuh emang sulit gitu. Panjang. Nggak segampang itu kayak membalikan telapak tangan. Ya udah maksudnya udah jadi artis aja udah masih ada liku-likunya. Ya, apalagi ini gitu. Bukan cuma dari masa lalunya ya. Heeh. Kita udah tag sama label, udah membarang duo juga kan. Kita juga punya masalah masing-masing, maksudnya tuh dengan Putri dengan duonya, aku dengan duo masa lalunya. Jadi kan emang ada masalah-masalahnya gitu dengan problem-problemnya, nggak semulus yang dibayangkan dilihat sekarang Iya. gitu. Dua Anggrek udah enak, punya lagunya banyak dan lain-lain. Tapi Iya. kan prosesnya kedua Anggrek tuh udah panjang banget. Menyatukan dua kepala tuh susah gitu. Dengan ego-egonya Iya. ya kan? Gitu. Alhamdulillah rezeki nggak akan kemana, ketemu Betul. sama Putri. Tapi selama 12 tahun ini kan mungkin ada di tahun sekarang mungkin ya bisa dibilang Dua Anggrek ada di puncak popularitasnya gitu. Tapi banyak nggak sih kayak gangguan-gangguan dari fans-fans gitu?
yang mungkin fans fanatik yang berbuat apapun demi bisa dinotis sama kalian gitu, pernah nggak sih? Nggak ada ya, alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada. Syukur. Iya, nggak ada yang Nggak ada yang iseng Nggak ada. gitu? nggak ada. Alhamdulillah selama ini Iseng. nggak ada yang. Oh, oke. kalau negatif positif ada yang suka dan tidak itu emang udah ada ya dari dulu. Ya, lumrah Cuma lah ya kalau nggak itu. yang begitu yang macam-macam ya Put ya. Selalu ya support gitu. Iya, alhamdulillah selama ini komen-komenannya juga Bagus-bagus, alhamdulillah. gitu. Nggak ada yang dari- maksudnya ada satu dua lah yang agak nyeleneh. Mm-mm. Tapi Membandingkan Ya. mungkin kayak membandingkan personil yang ini sama Kok personil ini, yang lalu gitu. terus dibawakan lagu ini kayaknya bagusan sama yang ini, nah seperti itu aja sih. Iya. Kalau kita nggak pernah dipikirin ya mm-mm. selama dia nggak membayar kita gitu. kadang aku tuh suka males baca-baca komen, lebih baik nggak baca. Karena kalau baca sakit hati gitu. Nggak sakit hati juga sih, bodo amat Ya, lah. kalau untuk Gitu. membangun, kritik membangun kita selalu mendengarkan dan oh iya ya kayaknya kita harus seperti ini. Tapi kalau untuk menjatuhkan buat mental kita down juga buat apa? Juga tidak Iya. tidak ini ya tidak baik ya buat mental kitanya, ya udah dibiarin aja. Oke, Kak, tapi 12 tahun berkarya bareng gitu, perubahan banyak sekali sampai akhirnya perubahan status gitu kan, status kalian gitu. Ketika sudah, maksudnya sekarang dua-duanya sudah punya keluarga masing-masing, mungkin ada perubahan aturan-aturan untuk manggung nggak sih? Atau seperti apa gitu? Aturannya tetap sama, kita profesional kerja. Terus mungkin dari pembahasan kita beda, dari segi pemikiran juga kita beda gitu. Dulu kan kayak apa ya, kalau di panggung tuh kayak dari kostum juga kayak lebih berani ya maksudnya seenggaknya. Kalau sekarang tuh aduh kayaknya malu deh, kayaknya nggak Ya, cocok deh, benar. kayaknya udah nggak bagus deh kita pakai baju Iya, ini iya, gitu. iya. Dijaga lah gitu. Gitu Sampai aja. perubahan penampilan tuh? Betul, Iya, betul, Ji? betul, betul. Oke, berarti sekarang lebih ketutup atau mungkin lebih seperti apa untuk penampilan? Ya lebih kayak lebih agak ketutup sih. Maksudnya kebuka sih tetap ada kebuka tapi Nggak Maksudnya seberani. bukan yang gimana gimana gitu sebenarnya. ya. Nggak seberani kayak Dari dulu kayak Iya. sebenarnya emang dari dulu juga Dua Anggrek nggak pernah terbuka Oke. ya. Cuma sekarang tuh lebih kayak baju yang terlalu ngetat juga kayak kita tuh kayaknya nggak cocok gitu. Jadi ya udahlah kita cari-cari baju yang emang cocok sekarang image kita aja Iya. gitu. Tapi kalau untuk manggung gitu harus izin suami kah? Ngomong aja, kalau ngomong nggak sih. diizinin masa sih gitu. Kalau nggak diizinin maksa tetap ya, di saat berjalan ya. Iya. Karena kan memang mau nih apa sebelum nikah juga kan kita udah tahu kalau Iya. dia kerjaannya Kalau kita begini. pengen. Iya, iya, iya. iya. Maksudnya udah inilah, udah bicara gitu. Tapi sempat kayak ada keluhan dari pasangan, kamu manggung mulu nih gitu. Enggak mau ngeluh gimana, orang dapat cuan. Ya kan makanya bersyukur kan kita 3 tahun pernah nggak nyanyi nih Iya, gitu ya. pas Kita pandemi benar-benar ya. istirahat, itu waktunya kita mengurus keluarga dan Nah, lain-lain. fokus lah itu Nah ya. sekarang kita dikasih rezeki masa ditolak. Kan kita juga ada waktunya, nggak selamanya kan kita tuh Nah, gimana betul. gitu di dunia di dunia entertain. Jadi selama orang-orang masih bisa mau gitu mengundang Dua Anggrek, kenapa enggak gitu. Ya, mumpung masih ada di- kesempatan lah, masih kenapa ada enggak gitu. Tapi apa namanya, untuk riders manggung biasanya kan panggungan lagi banyak nih. Riders manggung apa sih yang kalau untuk kalian sendiri riders manggung yang harus ada apa sih dari Dua Anggrek ini? Teng-tengan, cemilan. Cemilan. Teng-tengan. Cemilan kita tuh nggak pernah yang neko-neko, yang penting ada cemilan-cemilan yang ada mart-mart ya, gitu Iya. aja. Yang penting mah kita mah Coklat, kita mah pokoknya ciri minum, khasnya Iya. teng-tengan deh. ciki. Pokoknya cemilan aja. Kita Kemanapun pasti aja teng-tengan. gitu. Oke. Iya. Kak, tapi sorry gitu Kak, kayak misalkan sebelum kalian nikah gitu, pas lagi manggung di wilayah mana, ada nggak sih kayak iseng gitu orang datang kayak nawar kalian gitu atau seperti apa gitu? Selama ini ada nggak sih? Sebelum nikah ya, pas posisi di sebelum nikah. Sebenarnya mungkin ada sih tawaran-tawaran seperti itu, kan balik lagi kalau yang kayak gitu mah tawarannya bukan ke kita, pasti ke manajer, bisa apa enggak. Oke. Mungkin ya, karena aku dulu sama duo yang lalu juga ada tuh omongan-omongan kayak gitu, ini kayaknya bisa deh gini. Nah ada yang kayak gitu, oh enggak ini artinya nggak bisa gitu. Kita juga nggak pernah yang ngomongnya yang nolak apa sih nggak kayak gitu, karena mungkin ada artis yang seperti itu Ya. gitu. Oh enggak ini cuma nyanyi gitu, gini-gini aja di oke. apa namanya di Jadi proteksinya udah dari manajer nih sekarang. dari ya? manajer. Alhamdulillah, makanya harus punya manajemen tuh biar ada orang tuh yang tidak langsung
menawarkan situ kan bikin down ya, Iya, bikin drop mental gitu. Oh ya udah enggak. Alhamdulillah sih sejauh ini enggak yang gimana-gimana ya. Dari dulu juga nggak ada hal kayak gitu. Mantap, seru nih ceritanya Dua Anggrek nih, pengalamannya banyak banget. Tapi mungkin Dua Anggrek ke depannya, ini kan udah rilis lagu ini kan 2 bulan 3 bulan ya, Mas Yap. Bulo ya. Lagi mempersiapkan apa lagi sih dari Dua Anggrek ini? Album ya, Iya, album yang album yang kedua. kedua. Album kedua. Album yang Ini kedua. berarti masuk ke album kedua nanti. Betul, mudah-mudahan dilancarkan. Amin, ya Allah. Juga lagu-lagunya juga booming gitu ya. Banyak karya-karya yang bagus. Tapi kalau emang ini masih belum, kan ini masih diobrolin ya. Iya. Kalau enggak ya mengeluarkan single baru gitu, yang lagu baru. Tapi ada impian buat go internasional nggak sih? Ada dong, Iya, ada mimpi dong. mah selalu Mimpi mah harus setinggi-tingginya Pernah gitu. manggung di luar? Taiwan, Malaysia. Malaysia. Oh, mantap. Responnya seperti apa yang nonton? Banyak selain banyak. warga Indonesia ya. Banyak alhamdulillah. Tapi kebanyakan nih kalau di Taiwan TKW semua kan, Oh, iya. TKI yang kayak gitu-gitu warga Indonesia. Jadi mungkin mereka cinta, apa namanya, kangen dengan itunya festival-festival musik Indonesia pada datang alhamdulillah. Jadi seru aja sih. Mantap. Kak, boleh dinyanyiin nggak sih sepenggal liriknya Mas Bulo? Boleh? Biar mungkin orang kalau lupa ingat lagi. Oke, 1, 2, 3, go! Mas Bulo, emang masalah buat lo. Pacarku banyak, emang lagi cari jodoh. Mas Bulo, emang masalah buat lo. Cowokku banyak, buat happy-happy aja. Mantap lagunya, ikonik sekali. Unik bukan ikonik. Unik, ya? Oke, terima kasih buat Duo Anggrek sudah mampir ke Warta Kota. Sama-sama, Lancar terus sama-sama. karirnya, Amin, banyak off amin. air biar bisa bertahan hidup di Amin. negara yang cukup keras ini. Oke, terima kasih buat Sobat WK sudah menyaksikan perbincangan ini. Semoga hasil perbincangan ini bisa memberikan dampak positif buat kalian untuk membela diri dari hal apapun gitu dan berjuang dalam situasi dan kondisi apapun. Sampai jumpa di perbincangan yang lain dalam Bincang PW bersama narasumber yang lain, and see you, bye-bye. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.